Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari. Hari ini dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, 2 poin seperti biasanya. Hari ini poin pertama adalah mengenai penyesatan. Jadi penyesatan ini bukan cuma karena ngomong ya, tapi karena perilaku biasanya. Jadi di sini poinnya itu tentang pengampunan, tapi penyesatan di sini itu adalah dalam arti gini, orang itu ngomong tapi nggak dilakukan, itu sesat. Ya karena kalau cuma menyesatkan dalam hal hanya mempersuasi atau membohongi, itu mah netizen itu sudah sangat pintar. Kita bisa googling, kita bisa pakai AI untuk mengkoreksi hal itu gitu ya. Penyesatan hari ini tuh sifatnya itu lebih mengencerkan gitu ya. Maksudnya gimana? Oh nggak apa-apa kok shopping itu, nggak apa-apa kok apa istilahnya, pornografi itu dikit-dikit, nggak apa-apa kok gini. Nah itu arti dosa itu diencerkan. Nggak apa-apa kok bohong itu sekali 2 kali, nggak apa-apa. Nah itu penyesatan teman-teman. Nah lebih baik ya kan, jika orang ini batu kilangan itu batu giling yang diikatkan di kerbau untuk menggiling sesuatu. Nah itu diikatkan ke leher seseorang lalu dicampakkan ke dalam laut. Jadi poin yang kita pelajari di poin pertama ini adalah jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Kalau kita sesat, maka yang kita harus lakukan adalah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi artinya penyesatan ini kan tidak akan mungkin terjadi pada orang yang rutin mengaku dosa dan rutin mencari kebenaran. Maksudnya gimana, Bro Stan? 20 tahun lalu saya baca Injil ini dengan sekarang, otomatis level pemahamannya itu berbeda. Bukan lebih gimana-gimana, tapi saya lebih mengenal Allah lebih lagi itu. Nah, artinya adalah kok bisa lebih paham? Ya karena tiap hari mencari Allah, dan dalam waktu ke waktu kita terus memperbarui iman kita dengan pertobatan. Itu poin pertama. So komitmennya adalah ya, kapan pertobatan terakhir kita? Saya nggak bilang seperti ini karena saya adalah orang yang sangat suci, santo-santa, bukan. Tapi karena apapun masa lalu kita, Tuhan itu nggak memandang itu. Tapi yang Tuhan perhitungkan adalah komitmen kita untuk bertobat. Ya, di bacaan-bacaan sebelumnya bahkan Tuhan bilang, surga bersukacita ketika ada satu orang bertobat. Ya, itu komitmen yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Nah, masih ada hubungannya dengan yang poin pertama. Supaya tidak terjadi penyesatan, kita harus menerima yang namanya kritik, peneguran. Kita siap untuk ditegur. Boleh. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ditegur oleh seseorang. Ya, dan menurut saya itu masuk akal ya, kenapa enggak? Kita harus menerima. Jadi poin kedua adalah kita siap untuk ditegur dan siap untuk minta ampun dan mengampuni. Itu poin yang kedua. Ngomong gampang, siap ditegur, siap minta ampun, siap mengampuni. Tapi melakukannya sulit banget. Coba kita bayangin, kita disakiti oleh seseorang yang sangat sakit ya kan, tapi kemudian kita minta ampun. Maksudnya dia minta ampun ke kita gitu ya. Kita disakiti oleh seseorang nih, terus dia minta ampun, kita minta maaf. Nggak mudah untuk kita memaafkan dia. Apalagi kalau itu dilakukan berulang-ulang, dia sudah sangat sampai kita terjadi luka batin, itu nggak mudah. Saya bisa katakan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena ingat ya, Tuhan itu memberikan semua perintahnya. Itu bisa untuk dilakukan. Itu
Pertama itu, kita siap nggak untuk ditegur? Komitmennya ya kita membuka hati, membuka telinga kita, ya, perasaan kita untuk siap ditegur supaya jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan ini kan poin yang paling penting, yaitu supaya kita ini dapat mengampuni orang lain juga. Maka kalau poin tadi yang kita rutin mengaku dosa itu dan rutin mencari kebenaran itu nggak kita lakukan, maka kita akan sulit mengampuni karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi poin kedua adalah kita siap untuk ditegur, siap untuk minta ampun, minta maaf, dan siap untuk mengampuni. 3 hal ini bisa dilakukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Orang yang sulit mengampuni, saya bukan menghakimi, tapi terlihat jelas ya, kemungkinan besar dia tidak dekat dengan Tuhan. So kalau kita mengaku kita dekat dengan Tuhan, ya ampunilah sesamamu karena seperti kita diampuni oleh Tuhan. Oke, itu aja untuk 2 poin hari ini teman-teman. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik selanjutnya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.